Kami undang kita semua untuk berdiri. Kita mau awali ibadah kita dalam doa. Kita pujikan kini saatnya.
kami semua Tuhan, untuk kami boleh hadir, untuk kami boleh berangkat, untuk kami boleh berdiri di dalam tata-Mu ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Kau sendiri yang berbicara, Kau sendiri yang berdiri atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tetap kita bangkit diri, kita mau sambut pujian kita mau tinggikan namanya, kita pujikan. Hidup dengan yang panggil nama saya.
8 Mei, Tuhan boleh tambahkan usia saya 1 tahun lagi, genap 43 tahun. Bukan angka yang kecil Bapak Ibu Saudara, tapi puji Tuhan sampai pada detik ini saya merasakan cinta kasih kemurahan Tuhan. Sudah 2 tahun ini saya sudah di rumah, saya sudah tidak bekerja lagi. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa tahun 2024 saya kena PHK. Mungkin bagi sebagian orang, bagi orang sekitar saya itu adalah suatu kekalahan, itu ada suatu musibah. Tapi puji Tuhan atas kasih kemurahan Tuhan, Tuhan boleh bukakan pikiran saya, Tuhan bukakan keimanan, ketabakan iman saya bahwa itu semua bukan musibah, itu semua bukan suatu kecelakaan. Saya sempat beberapa bulan pertama itu saya malu kalau ditanya orang, sekarang kerja apa? Mengingat latar belakang saya, kalau boleh saya sombong pada hari ini, saya termasuk punya jabatan tinggi. Saya punya banyak anak buah. Kerjaan sehari-hari saya itu cuma tunjuk dan perintah. Tapi pada satu ketika Tuhan stop itu semua, Tuhan balikan 180 derajat berbalik. Saya tidak punya, bukan saya tidak punya apa-apa. Jabatan saya itu diambil, status saya diambil, anak buah saya diambil. Saya tinggal sendirian. Ada rasa malu, ada rasa kecil hati. Saya bukan siapa-siapa lagi. Tapi puji Tuhan, itu tidak lama. Tuhan bukakan pikiran saya, Tuhan bukakan hati saya. Ternyata apa yang saya lakukan sekarang ini, banyak orang yang kepingin kerja di rumah, kumpul sama keluarga. Tuhan cukupkan segala keperluan saya. Tuhan kasih berkat di luar akal pikiran saya. Tuhan kasih kesehatan, itu yang terpenting dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, sampai detik ini saya masih bisa berdiri di atas kaki saya. Saya percaya itu semua hanya karena berkat kemurahan daripada Tuhan. Tuhan sudah sediakan semuanya bagi saya. Tuhan bukakan mata saya, Tuhan bukakan hati saya, bahwa apa yang terlihat di luaran musibah, apa yang terlihat di luaran itu suatu kesialan. Tapi buat kita anak-anak Tuhan, kita masih dapat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena ternyata ini berkat yang sangat besar. Saya bisa dekat keluarga saya bisa bantu adik saya dengan jaga keponakan saya. Minimal adik saya ketika bekerja di luar kota, adik saya Yustin ketika dia di rumah sakit, dia bisa tenang di rumah adik saya yang jaga keponakan saya. Terima kasih, itu kesaksian daripada saya. Tuhan cinta kita semua, Tuhan baik buat kita semua. Saya udah kita berdiri kembali Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh terima dalam firman Tuhan. Kita pujikan. Walau dunia satu-satunya pengharapan kita adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih
hanya dengan pujian ini, hanya dengan puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah bisa menyenangkan hati Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Bapa yang akan berdiri menyampaikan firman-Mu ya Yesus. Biarlah haleluya firman yang disampaikan itu benar-benar dari Engkau ya Bapa, bukan dengan kekuatan hamba-Mu ya Yesus, tapi dengan urapan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan berikan hikmat-Mu dalam hidup kami, agar kami bisa mengerti apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami ya Yesus, sehingga kami bisa menjadi pelaku akan firman-Mu, sehingga kami bisa haleluya, hidup kami bisa menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami akan sambut firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus sungguh luar biasa baik. Amin. Semua sehat. Amin. Ada yang sakit di sini? Tuhan berkati kita. Kalau tak ada berarti Tuhan sudah kasih kemenangan. Amin. Tuhan berkati kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama saudara dengan suara yang kencang, yang keras begitu ya. Sudah ketemu? 1, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Di sini dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia, yaitu saudara dan saya, ada di dalam Dia, yaitu Yesus, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Tetap bersatu dengan Tuhan berarti mengikuti teladan Tuhan. Kata tetap berada di dalam Allah, di situ dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Istilah ada di dalam Dia, ada di dalam Tuhan, itu bukan sekedar pengakuan mulut, tetapi juga harus dihubungkan dengan kehidupan yang erat dengan Dia. Kekristenan bukan sekedar bagaimana kita mengucapkan pengakuan iman. Ada ya gereja yang melakukan itu, ada agama lain yang istilahnya dengan syahadat. Kekristenan dulu juga istilahnya juga syahadat 12 begitu ya, atau pengakuan iman rasuli. Kenapa GPD tidak lakukan itu ya? Saya sebenarnya itu bagus sekali saudara ya. Setiap kali kalau di KJW, di gereja-gereja Protestan itu dilakukan itu saudara. Selalu ada sidang jemaat itu hafal pengakuan iman rasuli atau syahadat 12 kami percaya itu. Kenapa GPDI tidak lakukan itu? Ada yang melakukan itu, ada yang enggak, dan banyak yang enggak.
Kenapa? Sebab GPDI lebih mengutamakan, yang diutamakan itu bukan ucapan, bukan sekedar pengakuan, tetapi lebih kepada bagaimana buah-buah kita. Bagaimana pengakuan itu disertai dengan tindakan. Amin. Ada banyak orang yang hafal firman Tuhan. Boleh enggak Om? Oh, sangat bagus, saudara. Menghafal ayat-ayat firman Tuhan itu sangat bagus. Tetapi itu semua akan menjadi nol kalau itu cuma sekedar kita hafal. Lantas kita tidak pernah menjalani atau melakukan apa yang sudah kita hafalkan itu. Dengan kita hafal, suatu saat kita lupa, Roh Kudus bisa mengingatkan kita. Bukankah ada firman Tuhan seperti itu? Oh iya. Yang tadinya cuma dengan hafalan, tapi begitu kita menghadapi masalah, ayat itu jadi hidup dalam kehidupan kita. Amin. Jadi mengingatkan kita, hafal itu tidak salah, saudara. Tetapi kalau fokus kita kepada hafal, fokus kita kepada kalau aku tidak hafal, waduh cilaka aku. Tidak gitu, saudara. Tetapi bagaimana kehidupan kita bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan? Perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, langkah-langkah kita, baik saat kita berada di gereja, di rumah, di sekolah yang masih sekolah, di tempat bekerja. Bagaimana kehidupan kita? Jadi berkat atau tidak? Dulu tadi Mas Johan bersaksi seperti itu, saudara ya. Sempat dulu curhat kepada saya, Om, saya tuh paling sedih kalau dipercaya sama bos. Nanti bulan ini tolong ya orang-orang, pokoknya harus ada yang di PHK, sekian orang. Hatinya tidak terima, itu kan temanku. Baru punya rasa hati seperti itu, itulah hati Yesus, begitu saudara. Berarti punya hati Yesus di dalamnya. Tahu, bukan cuma, bulan depan kamu pecat sekian ya, PHK sekian, kamu yang di PHK. Tapi luar biasa ya. Anak-anak Tuhan tidak pernah kehabisan akal, kehabisan cara. Dan segala sesuatu kalau itu dilakukan, dijalani dengan ucapan syukur, ada jalan keluar yang luar biasa. Ternyata Tuhan siapkan semuanya untuk kepentingan yang lebih baik lagi. Keponakan lebih dekat, dan ada usaha kecil-kecilan dan itu sangat diminati oleh banyak orang. Itu semua berkat Tuhan. Coba kalau hal itu terjadi di usia 50-an tahun, tidak sebut apa-apa. Gitu ya. Ya mumpung masih muda, masih energik, Tuhan buat itu supaya ya bisa berbuat di usia-usia yang masih muda atau sudah tua Mas Johan? Masih muda ya? Iya, masih muda. Mumpung masih muda, Tuhan berkati. Tetap berada di dalam Allah bukan sekedar pengakuan mulut saja, melainkan hubungan hidup dan erat dengan Tuhan. Bukti nyata seseorang benar-benar bersatu dengan Tuhan adalah ya dilihat cara hidupnya. Apakah kehidupan kita itu menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati sesama? Cara hidup kita tidak perlu orang nanti tanya,
kamu Kristen ya. Tidak perlu kita tunjukkan bahwa kita punya kalung salib. Tidak salah saudara pakai kalung salib, anting-anting salib. Saya senang gitu kalau lihat ada anak-anak Tuhan memakai kalung salib, pakai anting-anting salib. Tapi kalau laki pakai anting-anting, tapi salib loh omnya, ya tidak gitu juga ya. Jadi juga anak-anak Tuhan yang menunjukkan identitas kekristenan. Tapi harus dibarengi dengan bagaimana engkau memakai atribut-atribut Kristiani, bukan sekedar atributnya saja Bapak Ibu Saudara, tetapi juga bagaimana tindakan kita. Jadi atribut dibarengi dengan tindakan-tindakan kita yang menunjukkan kasih Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Jika kita mengaku percaya dan dekat kepada Tuhan, maka pola pikir kita, perkataan kita, perbuatan kita harus selaras dengan cara Yesus, dengan hidup Kristus. Kehidupan kita harus sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan. Tindakan-tindakan Kristus. Ayat yang tidak asing bagi kita di dalam Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang kelima. Terlalu panjang kalau kita baca itu semua. Sampai ayat yang ketujuh saja dikatakan, Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi hidup kita, pikiran, perasaan yang ada pada Yesus mesti sama, ada di dalam kehidupan kita. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Perhatikan di dalam ayat berikutnya, ini ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini bicara kerendahan hati. Kalau saudara ikuti YouTube di perdebatan, ayat ini sering dipakai, tetapi bukan selalu dibicarakan masalah kerendahan hati. Selalu bicara masalah kesetaraan Yesus dengan Bapa. Saya tidak bicara masalah itu Bapak Ibu Saudara, tetapi ayat yang ke-6 dikatakan, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini bicara tentang kerendahan Yesus, kerendahan hatinya yang mau mengosongkan diri di dalam ayat yang kelima tadi. Yang mengosongkan diri, yang mau yang seharusnya dia berada di tahta sana, dia mau ada di dalam dunia yang sangat rendah, mengosongkan diri, siap dan rela untuk tidak dianggap, siap saat kita merasa aku menang, tapi begitu diumumkan loh kok jadi bukan aku yang menang, tidak apa-apa. Siap merasakan ketidakadilan dalam hidup. Yesus selama berada di dalam dunia, tidak ada sedikit pun yang dia raih tentang keadilan itu, saudara. Dari kelahirannya sangat tidak adil sebagai
Allah, sebagai anak Allah. Kelahirannya saja tidak adil dalam kehidupan. Saudara masih enak. Lahir di rumah sakit. Apalagi sekarang tidak enak sedikit, operasi aja. Ya. Sudah ada BPJS murah. Yesus di kandang. Ya namanya kandang tidak ada yang bersih, saudara ya. Kalau saudara lihat di gereja-gereja besar yang memperagakan atau menunjukkan, oh ini loh kandang Yesus, kan bersih gitu ya. Jeraminya itu jerami-jerami yang sudah dipilih. Saat Yesus lahir, apakah ini kira-kira ada kutunya? Enggak terpikir itu semua. Apakah di situ ada jerami? Apakah di situ ada kemarin dikasih tahu, kambing-kambing atau sapi-sapi, ini Yesus mau lahir di sini ya, jangan pipis di sini. Enggak, saudara. Jangan BAB di sini ya. Supaya Bapak Yusuf sama Ibu Maria tidak repot-repot amat. Enggak. Jadi mengosongkan dirinya itu betul-betul kosong. Betul-betul dia nikmati kekosongan itu. Seringkali kita masih mempertahankan harga diri, betul kan? Kita masih rasanya, apalagi kalau seseorang sudah mempunyai gelar, kalau dipanggil tanpa gelar begitu, kayaknya ada yang kurang itu. Nama saya belum lengkap itu. Loh tadi kok tidak disebut dengan doktornya ya? Harga diri. Yesus buang itu semua, sudah. Dia sudah mencapai. Dan itu semua dia tinggalkan untuk dia hadir di dalam dunia. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sama dengan manusia itu pun sebagai hamba. Apa sih yang dapat dibanggakan oleh seorang hamba? Tidak ada. Yesus lahir bukan di istana, saudara. Jadi kehidupan tidak adil. Demikian juga dengan semua yang dialami. Tidak ada keadilan hidup. Lantas bagaimana dengan kita saat kita mau mempraktekkan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 ini? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan apakah dengan kondisi Yesus yang seperti itu, lahir dalam kekosongan, begitu setelah dibaptis, puasa 40 hari 40 malam, mau buka puasa saja harus mengalami ujian,
Ini loh, katanya kamu Tuhan, buat batu itu menjadi roti. Roti saat itu jadi solusi supaya perut tidak lapar. Diiming-imingi dengan kejayaan, kekayaan, Yesus tidak reken itu semua. Bagaimana dengan kehidupan kita? Wajib hidup sama seperti Yesus. Sekali lagi, bukan sesuatu yang gampang. Tetapi kalau kita lihat dampak dari kehidupan kita yang hidup sama seperti Yesus, apalagi kalau kita nempel dengan Yesus. Perhatikan Bapak Saudara, Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah apa? Ranting-rantingnya. Barang siapa tetap berada di dalam aku, di dalam Yesus, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam Yesus, nempel dengan Yesus, berbuah banyak. Jauh dari Yesus, ayam mati. Aku bukan apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal pilih dalam kehidupan kita. Mau dengan Yesus, mau dekat dengan Yesus, mau hidup bergaul dengan Yesus, engkau akan berbuah. Hidupmu akan menjadi berkat. Banyak hal yang dapat engkau kerjakan dan berbuahkan berkat bagi banyak orang. Tapi apabila kita sebagai anak-anak Tuhan di luar Yesus, dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kekristenan, hidup kekristenan adalah hidup yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan membuat kehidupan kita supaya hidup kita hanya bergantung pada Tuhan. Bergantung kepada kemurahan Tuhan. Sehingga saat kita berhasil, kita katakan itu datangnya dari Tuhan. Dan saat kita belum berhasil, kita langsung tahu bahwa Tuhan punya rencana yang lebih indah. Ya, saya bersyukur kesaksian tadi merupakan, terima kasih. Bagian dari kebenaran firman Tuhan ini, kesaksian di mana harus alami PHK bukan sesuatu yang harus disesali, tetapi dinikmati dan disyukuri bahwa ada rancangan Tuhan yang lebih indah. Ada sesuatu yang Tuhan buat. Menyadari bahwa semua itu datangnya dari Tuhan dan tidak patah semangat. Berikutnya yang kedua yaitu bagaimana barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup
dalam ketaatan dan kasih. Hidup di dalam Yesus adalah hidup dalam ketaatan dan kasih. Yesus hidup di dalam dunia dengan penuh ketaatan kepada kehendak Bapa, rendah hati, lemah lembut, penuh kasih kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang memusuhi. Ini ajaran ini tidak ada di mana-mana, saudara. Ajaran tertinggi selain kekristenan bicara tentang kasih itu, kasihilah orang yang mengasihi kamu. Itu mentok itu, saudara. Dan itu sudah nggak bisa naik level lagi. Itu sudah mentok itu. Kasihi orang yang mengasihi kamu. Dan Alkitab berkata, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa lebihnya? Berarti kita sama dengan yang lain. Saya lupa ayatnya itu. Kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, engkau memberkati orang yang memberi kepada kamu, itu tidak ada bedanya dengan dunia. Memang itu adalah ajaran dunia, tetapi ajaran Kristus, kasihilah orang yang membenci kamu. Apakah Yesus sudah pernah praktekkan? Loh, saat Yesus dihina, doa Yesus kepada Bapa di sorga, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa dengan kualitas tertinggi. Dan itu tidak ada doa dimanapun juga setinggi level ini, saudara. Dia mengajarkan, dia juga yang sudah berbuat, dia lakukan, dia tunjukkan bahwa aku sudah lakukan itu. Kembali lagi kepada 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, hukumnya wajib sama seperti Yesus. Abel berat sekali. Tetapi inilah kebenaran firman Tuhan. Dalam Yesus ada kerendahan hati. Dalam Yesus ada ketaatan. Dalam Yesus ada kelemah lembutan. Di dalam Yesus penuh kasih kepada semua orang, bahkan kepada musuh. Seperti Yesus, berarti juga kita mau taat pada firman Tuhan. Tidak mementingkan diri dan selalu berusaha berbuat baik serta mengasihi sesama. Selalu berusaha berbuat baik. Terkadang kita malah melihat orang sudah dihina, dicaci maki, kok masih berbuat baik. Terkadang kita lihat orang-orang seperti itu, mau dibunuh gitu ya. Tetapi ajaran Kristus demikian. Bahkan kepada mereka yang menganiaya kamu, sampaikan kepada Tuhan doa-doa yang positif. Itulah sebabnya
kekristenan menghadapi ketidakadilan di dalam hidup, di dalam kehidupan pemerintahan. Itu ya boleh dibilang tidak pernah ada hal-hal yang macam-macam. Oh, baru-baru ini ada grup-grup atas nama gereja protes, bahkan mensomasi Pak Yusuf Kalla. Ya itu kan tidak didukung gereja ya. Ada dari aliansi gereja ini, aliansi KPI, tidak didukung. Itu pun nanti di apa namanya? Kalau toh diproses itu ya mentok kok. Karena nanti yang menuntut itu pun sebenarnya cuma ingin memberi pelajaran saja, supaya cukup bangetlah menghina kekristenan, apalagi menafsirkan apa namanya, menafsirkan firman Tuhan dengan cara-cara yang salah. Kalau mau tahu ya tanyalah kepada gereja-gereja, jangan asal sampaikan hal-hal yang apalagi menunjukkan ya perpecahan. Tapi itu kan sudah diedit dan lain sebagainya. Ya udahlah. Ya makanya dengan ada istilah dia, oh itu diedit, kekristenan ya sudahlah. Ya udah biarkan aja. Padahal dulu ada petinggi yang ngomongnya padahal sama sekali tidak dicari-cari, dipanggil karena ahli bahasa yang pro mereka, sehingga hal-hal yang tidak perlu akhirnya harus dihukum sekian tahun penjara. Adil enggak? Enggak adil. Tapi itulah kekristenan. Enggak apa-apa. Harus sama seperti Yesus hidup. Amin. Harus sama seperti Yesus hidup. Siap ngalah, siap untuk dipersalahkan. Yesus mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya itu apa sih? Iya, seharusnya kita punya hak kita dirampas, tidak apa. Terus kekristenan itu kemenangannya di mana? Itulah kemenangan kekristenan. Kemenangan kekristenan itu bukan mengalahkan secara fisik. Karena Yesus pun menang terhadap kuasa kegelapan bukan karena Yesus perang dengan cara dunia. Dia siap mati dan kebangkitannya itu loh yang menunjukkan, yang mempermalukan kuasa kegelapan. Kebangkitannya membuat iblis melongo. Loh kok gini jadinya? Ya, penipu itu akhirnya tertipu dengan semuanya. Apakah Yesus menipu? Enggak. Yesus lakukan itu dan membongkar kebusukan dari kuasa kegelapan. 1 Petrus 3 ayat 16. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan
menurut roh. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah hidup. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 1 tadi dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Anak-anak Tuhan GBD Makedonia, Tuhan mau kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadilah penurut-penurut Kristus. Cari tahu jalan kerja Yesus, dan aku mau sama seperti Yesus. Pujian lama katakan, jalan serta Yesus setiap langkah. Terus ku akan merasa cintanya Allah, mengapa bersusah, Tuhan pelihara jalan serta Yesus sampai di sorga. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasakan cintanya Tuhan. Di tengah-tengah ketidakadilan hidup, aku akan merasakan cinta Tuhan. Ada pemeliharaan. Dunia tidak adil, tapi Allahku, Allahmu, Allah yang adil. Dia tidak akan pernah memberikan ujian, cobaan itu melebihi kekuatan kita. Katakan amin. Saya yakin dan percaya saudara tidak akan mungkin dikasih ujian, diizinkan oleh Tuhan ujian atau cobaan seperti Ayub. Kenapa Ayub bisa? Karena Tuhan tahu Ayub mampu. Saya pun tidak mungkin akan mengalami seperti yang Saul atau Paulus alami, karena memang Paulus mampu alami itu penderitaan yang cukup berat. Dia tahu kemampuan kita. Tapi minimal sebagai anak-anak Tuhan, nikmati berjalan bersama dengan Tuhan. Nikmati perjalanan hidup dengan Tuhan. Ku akan merasa cintanya Allah. Tidak usah bersusah, karena Dia pelihara hidup kita. Di balik penderitaan kita, Dia selalu berjanji Dia akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Dia lakukan penderitaan-penderitaan yang Dia alami supaya saudara dan saya tidak alami seperti Dia. Begitu saudara dan saya alami, Dia segera melakukan pembalasan berkat untuk saudara dan saya. Katakan amin. Hidup sama seperti Yesus bukan hal yang mudah dan tidak terjadi seketika, tetapi
Ini adalah panggilan dan tujuan hidup orang percaya. Proses ini berlangsung seumur hidup, saudara. Berjalan dengan Yesus itu berlangsung seumur hidup sampai kapan? Setialah, setia sampai. Amin. Dan nanti kalau tengah perjalanan saudara diberkati dengan 5 miliar begitu, gimana kira-kira? Masih setia? Masih kalau ini jawab angel. Nanti kalau benar-benar begini, kalau saudara diberkati 5 miliar sama Tuhan, masih setia? Ya masih cuma 2 ya. Saya ragu nanti. Iya ini kira-kira cuma perlu diberkati enggak ya? Setia sampai mati. Baik dalam kondisi terpuruk perekonomian kita, ataupun saat kita diberkati dengan penuh dengan kelimpahan, tetap tampilkan wajah Kristus dalam rumah tangga kita, dalam perusahaan kita, dalam kegiatan apapun hidup kita. Tampilkan wajah Yesus. Dunia melihat hidup kita, hidup yang diberkati dan memberkati banyak orang. Proses ini berlangsung seumur hidup, dibentuk oleh firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Semakin kita mengenal dan mengasihi Tuhan, semakin kita berusaha menyesuaikan diri hidup kita dengan teladan Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua, apa saudara? Mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita dikontrol oleh banyak orang di sekitar kita. Sehingga kalau ada anak-anak Tuhan, hidupnya mulai sedikit nyeleweng, orang di sekitar kita langsung katanya orang Kristen. Tidak peduli engkau setia, tidak setia. Begitu engkau tertempel nama Kristen, itu tuntutannya sudah tinggi, saudara. Katanya Kristen. Kok seperti itu? Jadi level kita itu beda dengan yang lain. Kalau yang lain dikatakan, kelihatannya kusuk. Ya. Jadi kalau belum kusuk, belum dituntut ya. Kalau kekristenan baru nama Kristen saja, gitu. Katanya Kristen kok, jadi beda. Baru nama Kristen aja sudah punya level minimal setengah, gitu. Jadi sudah langsung ada tuntutan, karena kekristenan harus sama dengan Kristus. Dunia sudah tahu
itu mengikut Yesus. Siapa Yesus? Dunia tahu. Ajaran kekristenan adalah kasih. Itu dunia sudah tahu. Ada banyak orang-orang yang kenapa tidak mau jadi anak Tuhan, tidak mau jadi orang Kristen. Sebenarnya alasannya itu gampang. Alasan mereka apa? Aku belum bisa berbuat baik. Bayangkan. Artinya menjadi orang Kristen berarti harus baik. Amin. 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 Menjadi orang Kristen harus punya kasih. Sebagaimana nama Tuhannya juga adalah kasih. Jadi sudah masuk dalam level yang beda dengan dunia. Itulah kekristenan. Itulah anak-anak Tuhan. Intinya jadi anak-anak Tuhan bukan cuma label Kristen, tapi juga dituntut bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tingkah langkah kita, perbuatan kita, ucapan kita. Kalau saya lihat di sosmed, waduh, rasanya sekarang tuh bahasa-bahasa kotor itu sudah lumrah gitu ya. Sambil guyon, anjing lu. Dan itu rasanya sudah menjadi bahasa hari-hari. Jangan, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan lakukan itu. Perkataan kita adalah perkataan yang ada di dalam Kristus. Ucapan-ucapan yang memberkati. Setiap apa yang kita pikirkan, berpikir belas kasih kepada orang-orang di sekitar. Berpikir untuk kita berbuat yang terbaik bagi orang-orang di sekitar. Lewat hidup kita, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dibesarkan. Biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati hidup kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang hidup seturut kehendak Tuhan, mirip dengan langkah-langkah Kristus. Saat kita dicaci, kita berkati. Ada zaman dulu gitu ya, zaman sekarang itu sudah enggak ya. Zaman dulu seringkali anak-anak yang masih kecil-kecil lihat ada mangga, bergelantungan, langsung cari, bukan genter, batu. Mangga yang berbuah, begitu dilempar batu, apa yang dibalas oleh mangga terhadap kita? Dia jatuhkan buahnya. Bayangkan kalau mangga-mangga itu merasa kesakitan terus melempar batu, melempari kita dengan batu, membalas. Nah, mangga itu melempar kita dengan buah yang terbaik. Kamu mau ini tenang? Nih, dikasih. Kehidupan anak-anak Tuhan, mungkin kau disakiti, bukan balas dengan sakit, balas dengan kasih.
Amin. Tuhan memberkati kita. Pujian nama katakan seperti Yesus, itu saja aku minta. Kita pujikan pujian ini sehingga penuh musik.
firman yang ditaburkan pada pagi hari ini boleh tertanam di dalam hati kami yang baik. Kami rindu hidup kami dibawa kepadamu untuk hidup serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kami akui kami penuh kelemahan, kami penuh kekurangan, kami penuh dengan keterbatasan, tetapi berikan kami hati yang merindukan Engkau. Berikan kami hati yang mau diubahkan oleh-Mu lewat kebenaran firman-Mu, sehingga pribadi kami, anak-anak-Mu, boleh memancarkan Kristus. Dimanapun kami pergi dan berada, wajah Kristus boleh terpancar dari hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tetapi kami merindukan firman yang kami dengar menghidupkan iman kami, menguatkan jiwa kami untuk kami berjalan terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus, mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Berkati kami yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Iman kami dikuatkan, iman kami diteguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan bawa korban syukur kami kepada-Mu. Sebelum kami bawa persembahan kami, kuduskan hati pikiran kami anak-anak-Mu. Kuduskan mata uang yang kami berikan pada pagi hari ini. Baik itu persembahan khusus, baik itu persembahan syukur kami, baik itu persembahan persepuluhan kami. Terima Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ini doa kami kepada-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, waktunya kita membawakan korban persembahan kita. Mari kita pujikan terima sukacita Tuhan. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
Tuhan memberkati kita dengan berlipat kali ganda. Waktu dan tempat kami serahkan oleh Gembala untuk menambahkan pengumuman sepekan ke depan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus sumber berkat. Dia akan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan limpah. Haleluya, puji Tuhan. Kita besok itu ada undangan dari Pabrik Gula Mojopanggung, acara syukuran buka giling. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bisa hadir, monggo langsung ya, nggak usah kumpul gitu, langsung saja di gedung pertemuan Pabrik Gula Mojopanggung jam 6 sore. Jadi kalau Bapak Ibu punya waktu, besok hari Senin jam 6 sore ibadah ucapan syukur buka giling 2026 di Pabrik Gula Mojopanggung. Dan untuk kaum wanita jam 4 sore besok ada ibadah bersama kaum wanita Bamak di gereja MDC Ngujam. Bapak ini pasti sudah tahu ya. Jadi ibu-ibu muda khususnya yang masih kuat ya, untuk naik sepeda motor sendiri boleh mengikuti ibadah persekutuan wanita Bamak jam 4 sore di gereja MDC daerah Ngujam. Jadi di belakang kantor apa itu namanya? PJR ya. Oke. Jadi mungkin yang mau ikut acara wanita bisa dari sana langsung ke Pabrik Gula. Oke. Pengumuman pekerjaan Tuhan hari Kamis 14 Mei 2026 ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi hari Kamis jam 7 pagi Bapak Ibu Saudara ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, itu tanggal merah. Jadi untuk anak-anak muda yang masih sekolah, anak remaja sekolah minggu tidak ada alasan ya untuk tidak beribadah. Yang kantor juga paling libur ya. Iya. Tuhan memberkati. Pelayanan untuk hari Kamis pagi jam 7, pelayanan pujian Saudari Fanya, singernya Saudari Kesia dan Saudara Joshua, LCD Saudara Bagus. Hari Minggu ada ibadah raya, pelayanan pujian Ibu Lucy, singernya Saudara Timothy dan Ibu Tuti, LCD Saudara Daniel, kolektan Bu Sukri, Asher dari keluarga Bapak Hendra Nababan. Oke, itu saja catatannya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Senin depan tanggal 18 Mei kita ketempatan ibadah hamba-hamba Tuhan Setulung Agung. Kurang lebih 50 orang akan ibadah bersama di tempat ini. Jadi kita sebagai tuan rumah, kita yang akan menyediakan jamuan sederhana. Jadi bagaimana caranya, saya serahkan kepada ibu-ibu muda untuk mengatur ya. Kita mau suguhkan apa, tentu kita mau beri yang terbaik bagi hamba-hamba Tuhan Tulung Agung. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya kembalikan ke Bapak Gembala. Setelah selesai ini ada pemuda remaja dan sekolah minggu. Tambahan juga pengumuman untuk minggu keempat kita akan kedatangan tamu hamba Tuhan pelayanan tempat ini dan diharapkan semua datang. Konon beritanya nanti ada berkat gitu, berkat untuk jemaat tapi per keluarga bukan per orang, jadi per keluarga ya. Usahakan semua datang itu aja. Dan untuk ibadah hari Kamis besok jam 7 pagi ya, untuk diketahui yang bawa mobil
Kalau mungkin biasanya parkir di tempatnya Pak Alimin, ya jangan di situ, sebab di situ masuk kalau minggu memang tutup, tapi kalau selain minggu kerja. Jadi dulu nggak tahu ada mobilnya siapa ditegur karena ada depannya Bu Lucy atau depannya Pak Gatot sebelah itu, depannya Mas Eko almarhum, ya itu bisa dipergunakan untuk parkir. Oke, itu saja. Kami sudah semua berdiri, kita akan kunci ibadah kita dengan doa berkat. Bapa yang memberi kemenangan kepada kami, Bapa yang senantiasa kami kagumi, di mana kami rindu hidup kami serupa dan seperti Engkau ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami hidup sama seperti Tuhan. Kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat kami, mereka melihat Yesus yang ada dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi jawaban bagi banyak orang untuk kemuliaan, kebesaran nama daripada Tuhan. Memberkati sidang jemaat Tuhan yang datang pada saat pagi hari ini. Engkau tahu kebutuhan dan pergumulan kami. Engkau tahu apa yang hari-hari ini menjadi pergumulan kami, Bapa. Engkau berikan jalan keluar yang terbaik. Engkau memberikan jawaban. Bagimu tidak ada jalan yang buntu.
Selalu ada sesuatu yang indah dari Tuhan bagi kami, sehingga membuat kami selalu bersuka cita dalam kondisi apapun hidup kami. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Berkat Allah dilimpahkan dalam kehidupan kami semua. Damai sejahtera, kesehatan, dan semua yang terbaik dari Tuhan untuk kami anak-anak Tuhan GPDI Makedonia. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Mari saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat Tuhan dengan mengucap syukur. Kita bawa pulang dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.